Lain Wis. cek. Oke. Oke. Baik, teman-teman. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan NF Literasi bersama saya Setia Nugroho, dan kali ini saya bersama expert tentang perhotelan ya teman-teman. Ini Pak Bardi, ini adalah salah satu senior dalam pelayanan yang memang juga gesit, terampil, tangkas, dan semua diatasin sendiri gitu ya teman-teman ya. Dan kali ini kita coba minta sharingnya beliau seperti apa. Jadi kayak kisi-kisi, clue-clue seperti apa kalau misalnya teman-teman yang lulus SMA atau lulus dari pariwisata, perhotelan, itu seperti apa hospitality-nya. Baik, kita langsung aja ya berbincang-bincang dengan Pak Bardi. Selamat malam Pak Bardi. Selamat malam kembali. Oh ya, di mana sehat Pak Bardi? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Bardi, ini mungkin awalnya saya minta clue untuk gimana caranya untuk adik-adik semua yang baru menempuh pendidikan atau baru lulus pendidikan pariwisata dan perhotelan dan pokoknya seputar hospitality Pak. Nah ini ada clue-clue nggak Pak supaya bisa teman-teman tuh karirnya bagus dan juga servisnya excellent gitu Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Tio waktunya. Sebisa mungkin saya akan jawab. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus dari SMK perhotelan maupun dari pariwisata, dinas pariwisata, untuk terutama untuk pelayanan perhotelan. Jadi yang pertama itu satu, attitude kita itu harus ada. Terus yang kedua itu kita harus utama sekali itu jujur. Yang ketiga itu nanti dalam melayani tamu kita harus menerapkan ada yang 5S, ada yang 3S, monggo maksudnya itu nyuwun sapa. Jadi dalam hal nyuwun sapa ini kita harus betul-betul ikhlas. Tidak boleh karena kita terus kita terpaksa semuanya akan terus jadinya. Jadi harus betul semuanya itu serba ikhlas. Lalu yang keempat itu tanggung jawab kita terhadap tempat kerja kita, terutama penginapan. Jadi dianggap saja bahwa tempat kerja kita ini sebagai rumah kita, milik kita. Walaupun kita hanya karyawan, tapi kita merasa memiliki, bukan memiliki terus kita bawa pulang, bukan. Memiliki itu hangar beni bahasa Jawanya. Jadi kita harus istilahnya itu kalau dalam bahasa ininya seperti dua ini hak di situ. Jadi kita akan merawat. Otomatis kalau kita merasa memiliki, kita akan merawat dengan hati yang ikhlas. Itu kuncinya itu. Terus cara bertutur sapa sama tamu juga mungkin sudah diajarkan dalam pendidikan. Dari awal mula tamu datang, setelah itu tamu stay, itu selalu ada komunikasi bahkan sampai mau cekot. Jadi itu yang perlu kita terapkan. Untuk lain-lainnya nanti akan ketemu di lapangan. Jelas. Itu Mas Tio. Oke, teman-teman tadi tipsnya oke banget ya. Terus Pak, apa saja sih ilmu yang harus dikuasai ya? Maksudnya ilmu-ilmu praktis yang sekiranya dibutuhkan di dunia hospitality. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kendalanya di bahasa itu gimana Pak? Misalnya ada tamu asing dari mana, Lituania, apa dari Perancis gitu, bagaimana Pak mengatasi itu supaya kita paham berapa bahasa sebenarnya yang kita harus kuasain gitu Pak? Oke, yang pertama masalah ilmu skill. Jadi itu sudah diajarkan di tempat pendidikan bagaimana
mengenai tentang kebersihan. Sebenarnya tentang kebersihan aja kalau dijabarkan banyak. Bersih itu 1, tidak berdebu, 2, kering, 3, tidak berbau, 4, tidak bernoda. Itu salah satu beberapa ininya kriterianya. Sebenarnya itu tidak hanya bersih enggak, jadi bermacam-macam. Lalu untuk yang kedua tadi masalah bahasa. Jadi kalau bahasa minim itu kita ya 5% lah bahasa Inggris minimal itu bahasa Inggris. Lalu kalau untuk negara lain mungkin dari itu Indonesia, terus Prancis, Belanda, mungkin dari Inggris sendiri, dari Cina, Jepang. Nah, itu kita kalau memang tidak bisa kita jangan minder. Yang penting kita percaya diri dulu. Intinya itu. Sekarang zaman sudah maju, gampang. Kita buka Google Translate. Mau bahasa apa? Disitulah. Tapi kita bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya harus yang sesuai dengan bisa dicerna di bahasa yang translate-nya. Jangan bahasa yang nasionalnya enggak masuk, nanti bahasanya udah beda. Jadi kita tetap harus menggemui tata cara bahasa Indonesia yang benar. Itu bisa ditranslate, ditangkap orang luar itu mengerti dalam bahasanya walaupun bahasanya. Itu Mas Tio. Oke, Pak Bati, keren sekali sharing-sharingnya. Oh ya teman-teman, FYI ya, sebagai info aja bahwa Pak Bati sekarang masih aktif mengelola Safa Homestay ya. Nah, Safa Homestay ini ada beberapa tempat, jadi beliau yang mengelola semua dan beliau serba bisa, semua diatasi baik maintainnya dan lain sebagainya. Untuk Safa Homestay sendiri ini alamatnya di mana Pak? Kalau misalnya mau berkunjung ke sini atau pas lagi ke Jogja gitu mau ke Safa, gimana? Alamatnya di mana, terus gimana cara pesannya? Untuk Safa Homestay beralamat di Jalan Widoro Kandang nomor 3940, Karangploso, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Untuk cara pesan itu bisa di booking.com. Sekarang kita semuanya mau Agoda, mau Traveloka, itu semuanya nge-linknya masuk ke booking.com. Jadi bisa pesan di situ, atau kalau buka Safa Homestay yang Maguwoharjo itu ada nomor admin di situ. Bisa dihubungi nomor admin yang tertera di iklannya itu. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak Berti atas waktunya. Teman-teman, kita sambung lagi di lain waktu. Kita bahas tentang bagaimana tips-tips bekerja di hospitality, karena ini sangat jarang dibahas dan ini langsung expertnya ya teman-teman ya. Jadi sudah nggak diragukan lagi karena beliau juga masih aktif mengelola Safa Homestay. Jangan lupa ya, lihat di tiket.com, di booking.com, hotel.com dan lain sebagainya, platform marketplace untuk lebih mendapatkan info-info tentang Safa Homestay. Sampai ketemu di NF Literasi berikutnya dan dadah.